ini di tanggal 18 April 2019. Tema atau topik utama pada hari ini adalah 5O. Nah, paham nggak teman-teman tuh 5O itu apa gitu ya? Nih pasti masih pada bingung ya, apa sih 5O gitu. Hubungannya apa dengan pengobatan kayak gitu. Jadi 5O adalah singkatan dari ada juga sejumlah 5 dari singkatan huruf pertama yaitu O. Yang pertama adalah obat tentang indikasinya, kemudian kedua adalah obat tentang berapa dosisnya, kemudian yang ketiga adalah obat tentang apa sih kandungan dan apa sih nama kandungannya gitu. Kemudian ada juga yang keempat adalah itu obat itu cara penggunaannya bagaimana. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, poin kelima adalah obat itu ada efek sampingnya enggak gitu. Jadi kan pasti kawan-kawan di rumah atau ibu-ibu muda yang di rumah kayak gitu beli obat untuk keluarga atau teman-teman juga di rumah beli obat untuk diri sendiri, itu pasti juga was-was kan, nah ini tuh ada efek samping enggak, terus obatnya ini indikasinya gimana gitu. Sebenarnya bagi buat teman-teman semua, kalau beli obat di apotek atau toko obat ini tuh bisa, ini tuh adalah hal klausul atau hal yang biasanya memang apoteker tuh siap untuk menyampaikan kepada konsumen atau kepada pasien gitu, supaya emang terapi yang didapat oleh pasien itu maksimal dan nggak ada efek yang tidak diharapkan gitu. Jadi sebenarnya bagi kalian konsumen obat atau di sini sebagai pasien gitu berhak memperoleh informasi terkait pengobatan yang diterima atau yang kalian beli di apotek atau toko obat kayak gitu. Nah, oke, yang pertama kita bahas di O yang pertama. Nah, O yang pertama di sini itu adalah obat itu indikasinya apa sih gitu ya. Di sini hal ini penting adalah untuk mengetahui teman-teman tuh beli obatnya tuh sesuai nggak dengan yang teman-teman keluhkan gitu. Misal batuk nih, cuma kalian pas ke apotek cuma bilangnya kayak gini, Mbak, saya mau beli obat batuk gitu. Terus apoteker atau asisten apotekernya menyerahkan, nah kalian tanpa memberikan keterangan batuknya itu berdahak atau kering, kemudian juga kalian juga nggak bertanya, atau memang saat itu kondisinya apotekernya sedang tidak bisa memberikan informasi terkait indikasi tersebut, jadi hanya asal memberikan obatnya kayak gitu. Sebenarnya kalian berhak memperoleh informasi gitu, dan kalian juga boleh itu menanyakan, Mbak ini indikasinya apa, saya batuknya kok gatal ya, saya kok batuknya dadanya berbunyi, menyentuh ada suara bergetar terus nyeri kayak, terus juga ada kok setiap pagi saya ngeluarin cairan kayak gitu saat batuk, atau ini batuknya kok kayak gini ya Mbak, ini sesuai nggak sama keluhan yang saya rasakan. Nah itu termasuk dalam poin 1 yaitu yang pertama tentang indikasi obat. Jadi teman-teman itu bisa memilih obat yang sesuai dengan keluhan, jadi jangan sampai gitu loh udah beli kan ya udah bela-belain ke apotek dengan keadaan yang lagi nggak enak badan, pengennya kan sembuh dulu gitu kan di pengobatan, mungkin besok pagi bisa ke dokter, atau lagi sedang bepergian jadi nggak memungkinkan untuk ke dokter kayak gitu, jadi bisa membeli obat tersebut tapi kok ternyata indikasinya salah gitu. Jangan sampai terjadi ya teman-teman. Jadi pengennya tuh kita minum obat ya sembuh, jadinya nggak ada efek yang tidak diharapkan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah obat ini berapa dosisnya gitu. Nah di sini tuh gimana ya, sebenarnya banyak ya kasus yang terjadi gitu. Macam tuh kasus yang terjadi di sini tuh kadang kok pasien tuh ngerasa misal loh, aduh pusing banget nih, ke apotek lah sebelum ke dokter, ini malam banget gak ada dokter praktek atau jauh gitu kan yang deket apotek, terus ke apotek dulu atau toko obat beli, Mbak udah nyebut nih indikasinya, Mbak mau beli nih obat pusing, saya kok pusing ya tapi nggak tahu pusingnya kenapa gitu, hanya seharian ini tadi capek beraktivitas kayak gitu. Terus apotekernya jawab, oh ya ini ada obat untuk indikasi pusingnya kayak gitu, tapi sampai rumah itu apoteker udah bilang nih 1 kali sehari atau 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Terus tanpa pengetahuan apoteker gitu, tanpa ada konsultasi juga sebelumnya, pasien ini ngerasa pusing nih ya, pusing kok nggak sembuh ya, aduh udah minum obat 1 kok nggak sembuh gitu, nanti ternyata setengah jam lagi udah minum 1 lagi, kok nggak sembuh, terus ketiduran nih.
setelah 1 jam pertama minum obat tadi tiba-tiba tuh masih pusing, terus akhirnya tanpa ada pemikiran lebih ya, karena memang keluhannya tuh banget gitu, minum obat lagi. Jadi dalam waktu satu itu minum 3 tablet gitu, atau 3 kali minum obat kayak gitu. Terus habis itu pasien malah jadi muntah-muntah, nggak karuan, ada yang sakit mungkin bahkan sampai nggak gimana ya, nggak ada efek yang nggak diharapkan kayak gitu, kayak muncul overdose obat akhirnya harus bawa ke IGD atau rumah sakit saat itu juga. Kayak itu kan ya nggak gimana ya, ya nggak lucu kali ya, kita udah beli obat untuk sembuh tapi ternyata malah enggak gitu. Nah ini ada hubungannya juga dengan poin indikasi. Yang pertama adalah kita nggak, supaya tahu indikasinya tadi tepat enggak. Kemudian kedua, dosisnya juga penting. Jadi sebenarnya tuh dosis di sini tuh benar-benar kayak nyawanya obat kayak gitu. Jadi obat itu kalau tepat dosis dia bisa memberikan efek yang itu diharapkan, tapi kalau dia kurang juga obat sakitnya juga nggak sembuh, dia lebih juga malah bikin masalah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau memang kasus tadi yang saya contohkan memang overdosis itu juga berbahaya, tapi juga ada efek yang misal pasien udah beli nih ke apotek terus ternyata dosisnya tuh nggak sesuai gitu. Jadi misal anak-anak nih sesuai berat badannya, terus obat ini pembelinya sesuai berat badan nih, nah tapi di labelnya itu sesuai usia. Nah ada kan beberapa anak yang sesuai usia tapi beratnya entah lebih entah kurang kayak gitu. Nah, tapi karena memang di situ tidak ada komunikasi antar dosis yang disampaikan oleh apoteker ataupun pasien saat tanya gitu, kadang pasien hanya membaca di brosur, nah sedangkan ternyata berat badannya tuh berlebih dari sesuai usia kayak gitu. Nah terus yang diminumkan hanya sesuai dengan berat rentang dengan usia rentangnya gitu. Nanti jadi kan nggak nyampe terapi. Jadi kadang tuh anak-anak bisa ngerasa, loh kok minum obat yang ini, misal obat A indikasinya untuk demam gitu, minum obat ini kok nggak turun-turun gitu. Jadi sebenarnya bukan indikasinya yang salah atau emang obatnya yang nggak mempan gitu, tapi kadang tuh ngerasanya tuh bisa nggak mencapai efek terapi karena ya itu, karena dosisnya tuh nggak sesuai rentang terapinya. Ya gimana mau sembuh gitu kan, terapinya aja nggak kecapai gitu, itu pengobatannya tuh nggak ke target, jadi gimana mau sembuh kayak gitu. Jadi memang untuk poin yang kedua ini poin-poin yang terpenting, dan ini biasanya tersampaikan sih ya, kalau dosis tuh paling enggak kalau dalam posisi penyerahan obat itu pasti tersampaikan oleh seorang apoteker. Nah poin yang ketiga adalah obat ini apa nama dan apa kandungannya gitu. Maksudnya itu nama kandungannya apa dan gimana bekerjanya atau bagaimana, paling nggak nama kandungannya lah ya. Jadi di poin ketiga ini kandungan obat yang kita beli itu apa kayak gitu. Jadi di sini kan misalnya nih kalian nih beli obat terus ke apotek cuma bilangnya kayak gini, mbak saya mau beli obat dong gitu, terus obat apa gitu, terus kalian bilangnya nyebut merek nih, obat merek A gitu. Nah kalian tuh sebelumnya pernah sakit di rumah sakit gitu, sakit di rumah sakit, opnam, nanti rawat inap di rumah sakit, terus teman-teman tuh dia ada cek alergi obat. Nah ternyata di situ ada kandungan gitu, misal teman-teman tuh alergi terhadap obat namanya paracetamol tuh, alergi ada gelang nih, ada dikasih gelang alergi terus dikasih alergi obat paracetamol. Pasti kan kalian mengingat-ingat kan biar kedepannya tuh kalau kalian sewaktu-waktu ada pengobatan jangan sampai dapat paracetamol gitu. Nah terus pas kalian beli ke apotek keluhannya tuh demam, pusing, kemudian flu, batuk gitu, yang satu paket gitu merek A misal di sini ya apa yang ada kandungan paracetamol, tapi di situ nggak tertera paracetamol, di situ terteranya acetaminophen gitu. Nah itu tuh sebenarnya nama lainnya atau sebutan dari sebutan lain dari paracetamol, tapi kalian nggak paham kan karena di situ nggak ada informasi, lagi-lagi nggak ada informasi terkait oh yang ketiga ini nih dari teman-teman dengan apoteker atau asisten apoteker. Nah terus pas kalian minum habis itu terjadilah alergi gitu kan, jadi nggak diharapkan ya. Jadi memang di situ tuh penting yang pertama nih, misal kalian ada alergi obat, kalian bisa tahu obat yang kalian beli tadi itu kandungannya termasuk obat yang kalian alergi nggak. Kemudian juga yang kedua, kalian bisa tahu nih oh kandungannya obat ini. Mungkin kan sekarang era digital ya, kan bisa browsing. Nah itu ini tuh sebenarnya efek utamanya gimana, kalau memang penjelasan apotekernya kurang jelas, atau memang kalian pengen tahu nih oh aku pas kondisi ini aku cocok banget dengan obat jenis ini nih, dengan obat kandungan ini, jadinya besok kalau pas ada keluhan kayak gini lagi aku bisa lah minum obat ini dulu sebelum aku dokter kayak gitu bisa. Oke, itu penjelasan untuk poin yang ketiga. Sekarang ada masuk poin yang keempat adalah bagaimana cara penggunaannya.
Poin keempat itu obat hubungannya dengan cara penggunaannya. Teman-teman di sini harus paham gitu. Nggak semua obat itu diminum kayak gitu. Jadi ada yang dikompres lah, ada yang dioles lah, ada yang dimasukkan di dubur lah, ada yang ya kayak mana banyak banget gitu bentuk sedianya. Itu semuanya itu untuk penerimaan dengan baik dari segi pasien gitu. Jadi dari segi kami sebagai seorang apoteker yang bekerja di industri atau teman-teman yang udah bekerja di industri yang memproduksi obat itu pasti memilih sediaan yang bagaimana itu sangat dibutuhkan kayak gitu. Nah, teman-teman tuh harus paham kayak gitu cara penggunaannya itu gimana. Contohnya yang poin keempat ini ada gini. Ini kalian bawa resep ke apotek, terus di situ ada tulisan obat yang harus dimasukkan ke dalam bubur atau memang dimasukkan ke dalam anus gitu. Karena keluhannya memang sembelit kayak gitu kan. Nah terus pas kalian beli, kalian salah dengar atau konfirmasinya ke antara pasien dan teman-teman tuh kurang kayak gitu. Jadi cara penggunaannya tuh masih nggak jelas. Terus kalian di jalan, aduh tadi cara penggunaannya kayak mana ya, masukin bubur atau masukin dubur ya. Ternyata kalian ingatnya itu dimasukin ke dalam bubur. Jadinya udah sampai rumah itu kan dalam bentuknya tuh kayak lilin gitu ya, kayak lilin atau yang bisa meleleh di suhu hangat ke panas kayak gitu. Jadi sampai rumah karena masak bubur terus obatnya dimasukin ke bubur, kan ya nggak lucu ya. Maksudnya itu selalunya dimasukin ke dubur atau anus, tapi ternyata kalian masukin itunya itu obatnya ke bubur dan kalian makan ya. Itu nggak lucu banget gitu. Dimana terapinya kesampai, bahkan efek yang nggak diharapkan kan bisa terjadi gitu. Tuh bener-bener hal yang nggak seharusnya terjadi kayak gitu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah obat ini apa efek sampingnya gitu. Nah perlu kalian ketahui gitu, efek samping itu adalah efek yang timbul yang bisa diprediksi sebelumnya gitu, tapi nggak semua orang itu ngerasain. Dan efek ini tuh terjadi di saat dosis terapi, jadi bukan dosis yang kelebihan atau kurang atau asal minum kayak gitu, enggak. Tapi ini tuh efek yang memang kemungkinan bisa terjadi, tapi nggak semua orang itu bisa mengalami gitu. Misal saya nih minum obat A, terus di situ tertulis efek samping mual muntah, tapi ternyata saya enggak, mungkin pribadi saya beda. Terus ternyata teman-teman minum obat A tersebut terus mengalami mual muntah, ya itu bisa kayak gitu. Jadi nggak semua orang mengalami efek samping itu kayak gitu. Nah di sini tuh fungsi dari mengetahui yang kelima atau tentang efek samping ini adalah kalian bisa nih mencegah supaya efek samping yang terjadi tadi itu nggak memperparah kayak gitu. Jadi misal kayak gini, disitu tertera nih efek sampingnya nanti mual muntah obat tertentu, kalian habis jatuh dikasih obat terus terteranya obatnya mual muntah, kalian udah konfirmasi ke apoteker udah menyampaikan informasi tentang efek sampingnya itu juga dengan tepat kayak gitu. Nanti kalian pasti bisa jaga-jaga. Jadi misal obat itu tuh bakalan nimbulin efek mual muntah kalau diminumnya sebelum makan kayak gitu. Jadi kalian harus minumnya setelah makan. Jadi yang diharapkan itu ya pengennya efek terapi tercapai, efek samping jangan sampai lah bisa keluar gitu. Kalau emang keluar ya jangan sampai buruk banget kayak gitu loh. Jadi kan di sini fungsi 5O itu semua adalah mencapai terapi sesuai yang diharapkan sampai memang keluhan itu bisa hilang kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman. Sekian informasi saya hari ini tentang terkait 5O. Jadi teman-teman bisa memahaminya supaya emang nggak berbahaya. Minum obat tuh nggak berbahaya tapi menyembuhkan kayak gitu.